Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teruntuk seluruh peserta didik SMK Mandala Tiara Bangsa kelas 12, hari ini kita akan membahas materi latihan soal kalian yang ada di buku paket Kimia Farmasi halaman 22 sampai dengan 24 ya. Langsung saja soal nomor 1. Reaksi oksidasi dapat diartikan sebagai apa? Jadi kita pilih ya. Yang pertama kita cek satu persatu. Reaksi pelepasan oksigen ya. Untuk reaksi pelepasan oksigen ini adalah reaksi reduksi ya. Oke, kita tulis dulu di sini bahwa reaksi pelepasan dengan oksigen adalah reaksi reduksi ya. Oke, kemudian yang kedua, reaksi penangkapan elektron ini juga reaksi reduksi, ya. Nah, kemudian yang ketiga, reaksi yang mengalami penurunan bilangan oksidasi ini juga reaksi reduksi. Oke, nah sebelum menjawab yang D, karena ini adalah jawaban yang paling tepat, kita cek yang E, reaksi penurunan dan penambahan bilangan oksidasi. Di sini ada dua data ya. Untuk reaksi penurunan itu adalah reaksi reduksi, ya. Untuk reaksi penambahan biloks itu adalah reaksi oksidasi. Nah, kalau ada dua seperti ini, berarti ini namanya adalah redoks, ya. Jadi reduksi juga, oksidasi juga. Oke, jadi untuk nomor 1, kalian harus menjawab D. Oke, kita lanjut ke soal nomor 2. Peristiwa reduksi terdapat pada perubahan yang mana? Ya, kalau kita lihat dari tipe jawabannya, ini semua akan membicarakan tentang bilangan oksidasi. Reaksi reduksi itu terjadi jika mengalami penurunan bilangan oksidasi atau biloks. Jadi kita cek satu persatu. Untuk yang A, Cl2 menjadi Cl-. Ya, di sini Cl2-nya berarti adalah unsur bebas, biloksnya 0, kemudian menjadi Cl-. Nah, di sini udah kelihatan berarti reaksi penurunan biloks ya. Penurunan biloks ini adalah reaksi reduksi. Jadi kita akan menjawab yang A. Oke, kemudian untuk nomor 3, berikut ini yang merupakan reaksi oksidasi. Nah, tipe jawabannya berarti ini masih membahas tentang biloks. Nah, kebalikan dari soal nomor 2. Jadi, untuk yang nomor 3, kita cari yang biloksnya meningkat. Ya. Untuk oksigen, itu cenderung stabil, artinya tidak berubah. Semua oksigennya sama-sama -2. Berarti yang akan kita perhatikan lebih lanjut adalah Mn. Ya, kita cek di sini oksigen -2 gitu ya. Karena ini adalah senyawa MnO2, berarti di sini O totalnya adalah -4. Di sini tidak ada muatan, berarti kita jumlahkan 0 ya. Nah, Mn-nya berapa? Tambah -4 sama dengan 0. Udah pasti di sini kita akan jawab Mn-nya adalah +4 ya. +4 menjadi +2. Berarti di sini mengalami penurunan ya. Jadi untuk jawabannya A salah. Ya, ini adalah reduksi. Kemudian yang B kita lihat. Tadi O sama -2 ya. Di sini -2 ada 2 berarti -4 ya. Nah, totalnya berapa nih? Nah, berapa tambah -4 sama dengan 0? Sama di sini ya, +4 juga. Nah, yang ini berapa? Ini -2, ada 4 berarti total -8 ya. Berapa tambah -8? Jumlahnya adalah -1 karena di sini ada muatannya ya, -1. Berarti ini adalah +7. +4 menjadi +7, berarti ini adalah oksidasi ya. Pertanyaannya tadi reaksi oksidasi, maka kalian harus menjawab yang B. Ya. Baik anak-anak, kita lanjut ke soal nomor 3. Bilangan oksidasi Cr dalam senyawa berikut adalah berapa? Ya. Nah, sama seperti tadi, ini adalah senyawa ion karena di sini ada muatannya. Berarti kita tulis ya, di sini ada Cr-nya sebanyak 2, gitu ya. Kemudian ada O sebanyak 4.
Yang totalnya kalau kita jumlah adalah -2 karena sesuai dengan ionnya. Ya, yang kita mau cari adalah CR, berarti CR-nya belum diketahui, ya. Berarti kalau gitu O-nya kita ambil yang umum. O umumnya adalah -2 ya. Oke, kemudian kita cari 2CR, 4 kali -2 adalah -8 sama dengan -2. Maka di sini kita tulis 2CR adalah -2 tambah 8 ya, pindah ruas berubah tanda. Kemudian 2CR sama dengan +6. Maka CR-nya adalah +6 dibagi 2. Berapa? +3. Ya, jawabannya adalah C. Oke, berikutnya soal nomor 5. Bilangan oksidasi H pada senyawa di bawah ini adalah +1. +1 ini adalah biloks H untuk senyawa umum, ya, artinya H ini berikatan dengan apapun yang umum, ya, kecuali pada apa. Nah, biloks H umumnya adalah -1, kecuali kalau hidrogen ini berikatan dengan yang namanya logam, ya. Maaf ya, ini kecoret. Oke. Oke, kita ulang di sini. Biloks H umumnya adalah +1 kecuali bila H berikatan dengan logam, ya. Atau kita sebut sebagai senyawa hidrida. Oke, senyawa hidrida. Nah, berapa biloksnya? Menjadi -1. Nah, kita cari di sini hidrogen yang berikatan dengan logam. Ini semua non-logam, ini semua non-logam, ya. Yang A juga non-logam, HCl. Yang C ini adalah KOH, ya. KOH ini ada K-nya, ada logam, ya. Nah, tapi di sini ada O, oke? Nah, yang patut kita curigai adalah E, karena hidrogen hanya berikatan dengan logam natrium, ya. Bila tadi hidrogen berikatan dengan logam, maka dia akan mempunyai biloks -1 ya. Jadi di sini biloksnya hidrogen -1. Oke. Jadi untuk soal nomor 5 ini ya, kita akan menjawab yang E. Ya, karena di sini hidrogennya berikatan dengan logam natrium. Oke, selanjutnya soal nomor 6. Pada persamaan reaksi di bawah ini, unsur klor mengalami perubahan biloks sebesar berapa? Yang ditanya sebesar berapa perubahannya ya. Jadi kita cek dulu satu persatu. Oke, di sini kita tulis ya. Ini oksigen -2 ya. Karena ada 3 totalnya -6 ya. Nah, ini ionnya, karena ini ion, maka Cl-nya berapa? Berapa ditambah -6 hasilnya adalah -1. Maka di sini plus 5. Jadi biloks Cl-nya adalah plus 5. Oke? Nah, di sini biloks Cl-nya berapa? Yang ini. Karena ini adalah unsur bebas, maka biloks Cl-nya adalah 0. Nah, dari plus 5 menjadi 0, ya perubahannya berapa? Ya, perubahannya adalah 5, gitu ya. Tapi 5-nya berkurang. Begitu ya. Jadi 5-nya di sini menurun. Nah, karena menurun ditandai dengan negatif, ya, negatif 5. Oke, selanjutnya soal nomor 7 berikut ini merupakan reaksi reduksi kecuali. Nah, reaksi reduksi cirinya adalah yang pertama, ya, dia melepas oksigen, ya. Kemudian kita lihat dari A sampai E, reaksi yang melepas oksigen yang seperti apa? Nih, contohnya ya. AgO menjadi AgO dan setengah O2, berarti di sini oksigennya dilepas, ya. Nah, oksigennya dilepas, ini adalah reaksi reduksi. Ya, berarti untuk untuk jawaban C ini adalah reaksi reduksi ya. Kita tulis ini adalah reaksi reduksi. Nah, lihat lagi yang ada O-nya ya.
Nah, di sini juga nih NiO menjadi Ni ya. Jadi NiO menjadi Ni saja, berarti O-nya dilepas ya. Nah, ini juga merupakan reaksi reduksi. Oke. Ini juga merupakan reaksi reduksi. Nah, kemudian kita lihat lagi, ciri reaksi reduksi selain tadi terkait dengan oksigen, pelepasan oksigen, reaksi reduksi juga ditandai dengan pengikatan elektron. Nah, cirinya untuk pengikatan elektron adalah posisi elektronnya di kiri. Nah, ini artinya Ag+ mengikat satu elektron menjadi Ag logam ya. Nah, ini adalah reaksi reduksi. Jadi yang A juga reaksi reduksi ya. Nah, kalau gitu yang B kebalikannya. Ini adalah reaksi oksidasi karena posisi elektronnya ada di kanan. Ini artinya dilepas elektronnya. Nah, berarti kita harus menjawab B. Oke, selanjutnya untuk nomor 8, pada reaksi berikut pernyataan yang benar adalah ya. Jadi kita harus melihat satu persatu. Caranya apa? Cari dulu bilox masing-masing ya. Di sini CR2O3 ya. CR2O3 ya berarti di sini sebentar ya. CR2O3 berarti di sini ya. Di sini ada CR2 ya, berarti 2 ini adalah bilox untuk O dan 3 ini adalah bilox untuk CR. Jadi di sini CR-nya adalah +3 dan O-nya, aduh maaf ya nak, ini kepencet. Dan O-nya adalah -2. Oke, kemudian yang ini selanjutnya, oke, yang ini O umumnya adalah -2 ya. K ini adalah logam golongan 1 sesuai dengan golongannya, biloxnya berarti +1. Nah, berarti yang belum diketahui Cl ya. Ini -2 ada 3 jadi total -6 ya. Tambah 1, ini tidak ada apa-apa berarti 0 totalnya nanti. 1 dikurang 6 berarti kan -5. -5 tambah berapa supaya 0? Maka Cl-nya di sini adalah -5 ya. Nah, kemudian KOH ya, KOH H-nya itu adalah +1, O itu adalah umumnya -2 dan K +1 ya. Di sini juga jadi untuk oksigen sama hidrogen itu umum. Jadi yang patut kalian curigai itu adalah yang selain oksigen dan hidrogen. Ya, ini juga O-nya -2, berarti totalnya -8. K itu adalah logam golongan 1, berarti +1, totalnya +2. +2 tambah -8 itu berarti -6. Karena tidak ada muatannya, -6 tambah berapa? Supaya 0. Jadi di sini CR-nya +6. Ya. Nah, Cl bagaimana? Kalau K tadi adalah +1, berarti Cl di sini -1. Nah, ini sama ya, -2 dan +1. Ini umum ya. Berarti di sini ada perubahan antara CR di sini ya, dari +3 menjadi +6 ya. Berarti kan bertambah biloxnya. Kalau bertambah berarti oksidasi. Ini adalah hasil oksidasi ya. Nah, untuk yang CR2O3 adalah zat yang mengalami reaksi oksidasi. Kita katakan sebagai reduktor. Ya. Reduktor. Oke, kemudian yang berikutnya adalah kita lihat yang berubah tadi adalah Cl ya. Di sini yang ada Cl berarti ini. Dari -5 menjadi -1 ya. Dari -5 menjadi -1. Oke, dari -5 menjadi -1. Naik atau turun? Sebentar ya, sepertinya ada yang salah. Oh, ini ya. Cl-nya di sini bukan -5 ya, tapi +5. Nah, dari +5 menjadi -1 berarti ini turun ya. Nah, Ibu ke atas aja deh. Ini turun biloxnya, berarti ini adalah hasil reduksi dan ini adalah oksidator ya. Zat yang mengalami
reduksi. Jadi kita cek satu persatu apakah yang A benar? Cr2O3 adalah oksidator? Salah ya. KOH adalah reduktor? Salah ya. Kemudian bilangan oksidasi Cr dalam K2CrO4 dalam sini adalah +1, plus 7, harusnya +6, salah. Kemudian hasil oksidasinya katanya H2O, tidak ya. Dan hasil reduksinya adalah KCl, betul ya? Jadi untuk nomor 8 kalian harus menjawab E. Nah, untuk nomor 9 kita lihat ya. Pada reaksi berikut, zat yang bertindak sebagai reduktor. Nah, pertanyaan nomor 9 ini sama seperti tadi. Kita harus cari biloxnya dulu. Ya. Nah, kita cari ya. Untuk BA, ini adalah unsur bebas. Unsur bebas biloxnya 0. Ya, di sini HCl, H-nya ini adalah umum +1, berarti Cl-nya -1. Nah, ini H sendirian berarti 0. BaCl2. Nah, Ba ini adalah logam golongan 2. Ya, 2A berarti dia sesuai golongannya +2, berarti Cl-nya di sini -1. Jadi ya Ba-nya ini naik dari 0 menjadi +2, berarti ini adalah hasil oksidasi ya. Ini sebentar ya. Ini adalah hasil oksidasi. Oke, kita tulis ulang ya. Ini adalah hasil oksidasi. Oke, nah berarti zat yang mengalami oksidasi namanya adalah reduktor. Ya, nah ini sudah terjawab pertanyaan kita. Siapa yang bertindak sebagai reduktor? Yaitu Ba. Oke, nah nomor 10, setelah persamaan reaksi di bawah ini disetarakan, maka koefisien ion Na. Yang ditanya adalah koefisien ion ini. Ya, berarti kita harus cek nih. Yuk, kita bermain di koefisien ya. Nah, sekarang kalau kita mau bermain di koefisien, patokannya adalah kanan kiri harus oke, harus sama jumlahnya. Nah, di sini Cr sama-sama +1 kanan kiri, berarti sudah. Ya, Na-nya di sini 2, di sini hanya 1 ya. Berarti harus kita setarakan. Berapa kira-kira? Oh, nah coba kalau di sininya tetap 1, maka di sini 2. Ya. Nah, kemudian kita lihat lagi. O-nya di sini 4 tambah 2, berarti di kiri totalnya ada 6. Nah, sedangkan di sini 4 tambah 1 tambah 1, berarti sudah sama 6. Nah, H-nya kita cek ya. H-nya di sini yang kiri 4. Di kanan coba H-nya ada berapa? Ini tidak ada H, ini 1, ini 2, berarti 3. Nah, supaya 4 gimana? Ini 2 ya, supaya 4. Nah, kalau seperti ini oksigennya berubah. Yuk kita lihat oksigennya. Jadi berubah nih. Di sini harusnya 4, di sini 2. Ya, berarti 6. Nah, di sini jadi berapa? 4 tambah 2 tambah 1, jadi 7. Nah, berarti tidak bisa kalau kita menggunakan koefisien seperti ini, ya. Bagaimana caranya? Yuk, kita lihat ya. Tadi ini semua yang di depan adalah 1. Sekarang kita ganti. Kalau yang di depannya 2. Ya. Oke, kemudian Ibu hapus dulu ya, Nak. Yang ini berarti salah. Oke. Nah, kalau CR-nya 2 di kiri, maka di kanan juga 2. Oke, kita pasang angka 2. Oke, sebentar. Kita pasang angka 2. Nah, kemudian apa yang berubah? O. Nah, O karena ada di sini dan di sini, ya. Kita skip dulu. Kita lihat H dulu, ya. H di sini ada 2, di sini ada 4, berarti menjadi pengali. 4 kali 2, 8. Ya. Di kanan baru 2, kemudian 1. Ya. Nah, di sini, ya. Kita lihat lagi mana yang bisa kita cek ulang, ya. Berarti kalau H juga berubah ya. Kalau begitu Na-nya mungkin ya.
Nah, kita bermain. Kalau misalnya di sini ya, kita pasang 2, misal ya, kita pasang 2 berarti 4. Ini sudah 2, ininya 2. Kurang ya. Oksigennya 1, 2. Kemudian ini 2, 4 oksigennya ini sudah lebih, berarti tidak bisa. Jadi gimana nih? Di sini harus dikasih koefisien ya. Koefisiennya kalau 2, coba lagi ya. Kalau koefisien di sini 2, nanti Na-nya berubah. Karena Na sendiri, maka kita abaikan dulu boleh ya. Nah, Na-nya sekarang 2 nih, yang ini. Berarti 4. Oksigennya jadi 8 tambah 4, 12. Di sini sudah 8, maka ini berapa gitu ya? 1 sama 1. Nah, kita cek, coba terus sampai kalian temukan yang setara ya. Ternyata setelah Ibu cek berulang, yang setara itu seperti ini. Di sini harus 3, kemudian sini 4 ya. Di sini 6 ya, karena Na-nya jadi 6 ya, dan di sini 2. Oke ya. Nah, kalian juga bisa misalnya langsung koefisien Na-nya nih kamu pasang angka 2 dulu. Nanti yang lain mengikuti bisa ya. Kemudian pasang 4 ya sampai ketemu ya, sehingga nanti diperoleh ion Na-nya di sini koefisiennya adalah plus 6 ya. Nah, kemudian untuk nomor 11, penggunaan reaksi redoks untuk menghasilkan arus listrik ya. Reaksi redoks yang menghasilkan arus listrik itu adalah sel volta atau kita kenal dengan istilah sel galvani. Jadi jawabannya 2 dan 4 yaitu C ya. Nah, kemudian nomor 12 ya. Pernyataan mengenai sel volta berikut benar kecuali. Berarti cari yang salah ya. Nah, satu persatu. Untuk sel volta ya, anodanya itu adalah merupakan elektroda negatif. Ini adalah benar ya. Kemudian pada katode terjadi reaksi reduksi. Ini juga benar ya. Kemudian yang C ini salah ya, elektroda positif adalah katode, itu salah. Harusnya adalah anode. Nah, berarti udah ketahuan kecuali yang C ya. Yang D itu benar dan yang E juga benar ya. Nah, kalian kalau mau lihat lagi ini materinya ada di video pembahasan mengenai sel volta sebelumnya ya. Kemudian nomor 13. Dari data potensial elektroda standar berikut, E sama dengan 0,34 volt dan E sama dengan 0,8 volt, tentukan nilai elektroda potensial sel dari reaksi ini ya. Nah, kita sudah punya rumus untuk E0 sel ya. Untuk E0 sel perumusannya adalah E0 zat yang mengalami reduksi dikurang E0 zat yang mengalami oksidasi. Nah, patokannya untuk yang mengalami reduksi adalah reaksi ya dengan nilai E0 yang lebih besar. Berarti ini adalah reduksi ya, karena 0,34 dan 0,8 lebih besar 0,8, maka ini adalah mengalami reaksi reduksi. Kalau begitu ini adalah oksidasinya. Nah, kita langsung pasang 0,80 dikurang 0,34. Hasilnya kalian akan dapatkan 0,46 volt ya. Kemudian soal nomor 14. Nah, pernyataan di bawah ini semuanya benar kecuali ya. Kecuali. Oke. Kita cek ya, sama seperti tadi. Kalau sudah ada nilai E0-nya, kalian bisa langsung. Berarti Ag ini mengalami reaksi reduksi. Ya. Dan Zn mengalami reaksi oksidasi. Gitu ya. Nah, kalau Ag mengalami reaksi reduksi, maka berarti dia ada di elektroda positif ya. Elektroda positif. Siapa itu elektroda positif? Yaitu katode ya. Ibu tulis di mana lagi, sini ya.
Katode ya. Ini catatan kita dulu. Nah, ini kebalikannya, Zn dengan nilai E0 yang lebih kecil, dia mengalami reaksi oksidasi, ya. Dia akan berada pada elektrode yang negatif yang kita kenal dengan istilah anode. Ya. Nah, sekarang kita cek jawabannya satu persatu. Ag bertindak sebagai katode. Apakah Ag bertindak sebagai katode? Betul ya. Jadi yang A ini betul. Yang ditanya kecuali ya, berarti cari yang salah. Logam Ag mengendap pada elektrode katode ya. Ag mengendap pada elektrode katode. Ini juga benar ya. Kemudian Zn, nah kita lihat di sini ya. Tadi Zn mengalami oksidasi, berarti biloxnya bertambah. Kalau ini lihat, biloxnya dari plus 2 menjadi 0. Ya, di sini plus 2, di sini 0, berarti turun biloxnya. Jadi ini C salah ya. Harusnya Zn menjadi Zn2+, ya. Nah, kemudian potensial elektrode selnya, ini kalian bisa hitung ya, yang reduksi dikurang oksidasi berarti berapa? Di sini reduksinya adalah 0,8 dikurang negatif 0,76 ya. Sehingga min dan min plus berapa? 1,56 volt. Oke? Nah, selanjutnya soal terakhir, fungsi dari jembatan garam pada sel volta ya. Nah, kalau yang A, tempat terjadinya reaksi reduksi, ini adalah elektrode katode. Sedangkan tempat terjadinya reaksi oksidasi, ini adalah anode. Nah, untuk jembatan garam, fungsinya adalah menyeimbangkan ion-ion dalam larutan. Karena untuk mengalirkan arus listrik, ini adalah fungsi dari kawat penghantar. Sedangkan yang E tidak ada ya. Begitulah anak-anak pembahasan latihan soal kita sebelumnya. Semoga kalian dapat memahami dengan baik ya. Sekian dari Ibu. Kalau ada yang masih ingin ditanyakan, silahkan kalian tanya di grup ya. Tolong dipelajari apa yang sudah Ibu sampaikan. Insya Allah semuanya akan masuk ke dalam PTS kita ya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.